Maka para ulama memberikan guidance bagaimana cara agar kualitas kolbun ini menjadi bersih. Yang pertama adalah dengan takhalli, mengosongkan segala bentuk kekotoran yang ada dalam kolbun. Apapun bentuk kotor-kotor dalam kolbun, buang. Pendidikan kita harusnya berpusat pada poin ini. Bagaimana caranya putra-putri kita, anak-anak didik kita SD, SMP, SMA itu punya suatu komitmen takhalli, mengosongkan kolbunya dari segala bentuk kekotoran, Pak. Maka nanti akan muncul kondisi di mana murid atau santri atau siswa atau peserta didik itu punya akhlak, Pak. Kenapa? Karena kolbunnya bersih daripada segala bentuk yang kotor-kotor, Pak. Sekarang kan kondisinya agak memprihatinkan, Pak. Kenapa ya? Karena memang secara kualitas kolbun belum sampai pada kualitas yang kosong dari segala kotoran, Pak. Masih ada kotor-kotornya. Dan itu harus dilakukan proses pembersihan. Kalau ibarat sampah, Pak, buang sampah itu. Kan di rumah suka ada sampah, Pak. Kalau taruh kelamaan sampah kan banyak lalat, Pak. Nanti ujungnya banyak belatung, bau, Pak. Jorok kalau ada sampah di rumah dan tidak dibersihkan. Maka kolbun juga sama, Pak. Kalau ada kotor-kotornya ya sama, Pak. Bau busuk, kotor, Pak, menjijikkan gitu. Sedangkan ini, Pak, kolbun itu menjadi titik yang Allah lihat, menjadi arah yang Allah lihat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ala suwarikum wa ajsamikum. Allah itu tidak melihat tampilan, tidak melihat jismi, tidak melihat jasmani, Pak, itu. Tidak dilihat tampilan kita, tidak dilihat jasmani. Bukan urusan warna kulit, Pak. Bukan urusan suku bangsa dari mana, bukan urusan titelnya apa, bukan urusan hartanya berapa, bukan, Pak, itu. Allah nggak lihat itu, ngapain lihat itu? Walakinallaha yanzuru ala qulubikum, kolbun yang dilihat. Jadi kalau kolbunnya menjijikan, kolbunnya ada kotor-kotornya, kira-kira Allah lihatnya gimana itu? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah azza wa jalla kita bisa kembali bermuwajahah, bertatap muka. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah azza wa jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Sebelumnya kita panjatkan suratul Fatihah untuk almarhumah Fatimah Fadil Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak. Bil barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, konsep yang kemarin sempat dibahas, Pak, walaupun tidak utuh ya, yakni proses memastikan kebersihan hati. Karena pada akhirnya PR utama kita adalah bagaimana kualitas hati kita itu makin bersih. Kemarin saya sempat singgung, Nabi itu menyampaikan istafti qalbaka, mintalah fatwa ke hatimu. Ya, walaupun nih mau diterjemahkan hati atau apalah ya, ini intinya Indonesia kan hati dulu lah gitu ya.
Maka kita minta kepada kolbun kita, minta fatwa. Nah kalau kolbun kita tidak punya kualitas yang baik, maka fatwanya pasti nggak baik lagi, pasti kacau fatwanya. Maka kondisi kolbun mau tidak mau harus bersih, harus clean supaya bisa dijadikan tempat untuk berminta fatwa. Kurang lebih begitu. Maka para ulama memberikan guidance bagaimana cara agar kualitas kolbun ini menjadi bersih. Yang pertama adalah dengan takhalli, mengosongkan segala bentuk kekotoran yang ada dalam kolbun. Apapun bentuk kotor-kotor dalam kolbun, buang. Pendidikan kita harusnya berpusat pada poin ini. Bagaimana caranya putra-putri kita, anak-anak didik kita SD, SMP, SMA itu punya suatu komitmen takhalli, mengosongkan kolbunya dari segala bentuk kekotoran, Pak. Maka nanti akan muncul kondisi di mana murid atau santri atau siswa atau peserta didik itu punya akhlak, Pak. Kenapa? Karena kolbunnya bersih daripada segala bentuk yang kotor-kotor, Pak. Sekarang kan kondisinya agak memprihatinkan, Wah. Kenapa ya? Karena memang secara kualitas kolbun belum sampai pada kualitas yang kosong dari segala kotoran, masih ada kotor-kotornya. Dan itu harus dilakukan proses pembersihan. Kalau ibarat sampah, Wah, buang sampah itu. Kan di rumah suka ada sampah, Pak. Kalau taruh kelamaan sampah kan banyak lalat. Nanti ujungnya banyak belatung, bau, Pak. Jorok kalau ada sampah di rumah dan tidak dibersihkan. Maka kolbun juga sama, Pak. Kalau ada kotor-kotornya ya sama, Pak. Bau busuk, kotor, Pak, menjijikkan gitu. Sedangkan ini, Pak, kolbun itu menjadi titik yang Allah lihat, menjadi arah yang Allah lihat. Maka kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ala suwarikum wa ajsamikum. Allah itu tidak melihat tampilan, tidak melihat jismi, tidak melihat jasmani, Pak, itu. Tidak dilihat tampilan kita, tidak dilihat jasmani. Bukan urusan warna kulit, Pak. Bukan urusan suku bangsa dari mana, bukan urusan titelnya apa, bukan urusan hartanya berapa, bukan, Pak, itu. Allah nggak lihat itu, ngapain lihat itu? Walakinallaha yanzuru ala qulubikum, kolbun yang dilihat. Jadi kalau kolbunnya menjijikan, kolbunnya ada kotor-kotornya, kira-kira Allah lihatnya gimana itu? Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka kolbun harus steril, Pak, harus dibuang itu dari segala bentuk kotoran. Tidak ikhlasnya, riyaknya, sum'ahnya, ujubnya, takabburnya, dengkinya, apalagi, Pak? Apalagi kotor-kotornya hati? Apa? Serakahnya. Kan kalau bicara mencuri itu, Pak, kalau kepepet masih ada ruang-ruang toleransi. Mencuri, kepepet, ada ruang toleransinya. Kalau mencuri karena serakah atau hobi, nggak ada urusannya, Pak. Berlaku hukum harusnya itu. Di zaman Nabi hukumannya adalah potong tangan, Pak. Kalau mencuri itu menjadi hobi atau sebagai ekspresi keserakahan. Kalau kepepet lain ceritanya, Pak. Ada orang lapar berhari-hari tidak makan, nggak ada yang ngasih bantuan, nggak ada yang bisa ngasih sesuatu, dia kelaparan betul, Pak. Resikonya mati atau mencuri, maka dibolehkan dalam syariat, Pak. Ada rukhsah bagi mereka. Kenapa? Karena darurat gitu, Pak. Maka nanti yang kaya tapi tahu punya tetangga miskin sampai kelaparan, dosa. Karena sudah membiarkan ada orang yang sampai akhirnya harus wah, itu kena pasal tuh, Pak. Kok bisa-bisanya ada tetangga nggak peduli sama tetangga yang lain, sampai tetangganya harus nyolong segala macam hanya demi memenuhi kebutuhan hajat hidupnya, Pak. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, buang kotornya. Setelah kotornya dibuang, Pak, kan jadi kosong loh, Pak. Ibarat kata gini lah, Pak. Saya pergi ke daerah transmigrasi, Pak. Dikasih tanah sama pemerintah, Pak. Lahan jadi atau lahan yang perlu dirapiin dulu, Pak. Kan dikasihnya kan hutan, Pak.
Berarti harus saya tebangin dulu pohonnya, saya buangin dulu ulernya, mungkin ada sarang babinya. Ya saya harus sterilkan dulu Pak. Baru tuh tanah bisa saya tanam, bisa saya olah. Awalnya proses pembersihan dulu Pak. Nah kalau sudah takhalli, maka konsep yang kedua adalah tahalli. Tahalli itu diisi. Kolbun sudah kosong nih dari dengki, isinya apa? Maka kemarin saya sampaikan, ngisinya dengan sesuatu yang menjadi kebalikan yang kotor tadi, Pak. Kalau riya itu kita buang, maka kita hadirkan ikhlas. Jika serakah itu kita buang, tamak itu kita buang, maka qanaah itu hadir. Jika ujub, takabur kita buang, tawadhu kita tanamkan di kolbun gitu loh Pak. Karena lawannya dengan yang sebaliknya. Maka kalau dibuang yang kotor, diisi dengan qanaah, artinya dia tidak serakah. Diisi dengan tawadhu, dia enggak sombong. Diisi dengan ikhlas, dia tidak riya. Diisi dengan ridho, dia tidak nantang Tuhan, menolak Tuhan, kan indah Pak itu. Maka tampillah pribadi-pribadi yang punya keridhaan, punya qanaah, punya ketawadhuan. Jadi muslim itu beneran banyak. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, proses tahalli ini butuh latihan Mbak. Gak bisa kalau gak dilatih. Bapak hafal teori ikhlas, bisa langsung pasti bisa ikhlas gak itu? Kan Bapak tahu teori ikhlas Mbak. Ikhlas itu hanya mengharapkan ridhonya Allah. Kira-kira bisa gak kita di level ikhlas? Kita perjelas Pak. Saya ambil konsepnya Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari punya konsep ikhlas. Ikhlas yang pertama level paling bawah Pak nih. Ikhlasnya seorang abdun, seorang hamba. Gimana ikhlasnya seorang hamba Pak? Dia ibadah pengen upah. Dia ninggalin maksiat pengen upah. Itu namanya ikhlasnya seorang hamba. Kenapa? Semua aktivitas ibadah atau meninggalkan maksiatnya, taat atau maksiatnya bermuara pada upah. Apa upahnya? Kalau taat dapat surga, ninggalin maksiat dijauhkan dari. Kalau kita Pak punya niat ibadah gara-gara pengen surga atau takut neraka, itu levelnya ikhlas seorang hamba. Boleh? Boleh. Tapi standar. Boleh Pak. Dalam surah Ali Imran 133 Allah Azza wa Jalla tegaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Al-ayah. Kata Allah Azza wa Jalla, bersegeralah menuju Allah, menuju ampunan Allah dan juga surga. Boleh orang ibadah gara-gara pengen surga? Boleh. Tapi standar. Biasa. Kelas-kelas biasa. Atau ibadah gara-gara pengennya dijauhkan dari neraka. Dalam surah Ali Imran itu, Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Ya Allah, jauhkan hamba dari api. Beres sholat Pak, Allahumma ajirna minan. Pokoknya pengen jauh dari neraka. Itu masih kelas standar. Boleh, tapi standar. Mau naik level? Boleh Pak. Kita upgrade nih. Namanya ikhlasnya para muhibbin. Kalau ikhlas para muhibbin Pak, ikhlasnya para pecinta. Sudah gak peduli surga atau neraka. Kenapa? Karena yang dituju bukan surganya, yang dijauhi bukan nerakanya, yang dituju adalah Allahnya. Bukan masalah apa yang menjadi makhluknya Allah. Saya tanya dulu Pak, surga neraka itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk atau bukan? Yang bikin siapa? Saya tanya, kalau kita tinggal di surga Pak, ada yang abadi atau tidak abadi? Abadi. Sepakat ini?
Tinggal di neraka Pak bagi orang yang kafir, abadi enggak abadi? Baik, saya tanya, abadinya surga dan neraka sama enggak dengan abadinya Allah? Berarti surga dan neraka ada? Sepakat nih Pak. Surga neraka ada? Saya tanya lagi Pak. Tadi surga abadi tidak? Dalam Al-Quran Pak, khalidina fiha abada. Tinggal di surga itu abadi selama, di neraka juga sama. Pertanyaan saya, keabadian surga dan neraka sama nggak dengan keabadian Allah? Jawabannya, ayo bilang sama. Jadi yang abadi banyak nih. Baik Pak. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Ini akidah nih Pak. Kalau disamakan abadinya sama Allah, berarti Allah ada yang nyamain. Sedangkan dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un, kagak ada yang sama dengan Allah. Nah kalau abadinya sama, berarti ini akidah nih Pak nih. Kalau disebut tidak sama Ustadz, oh berarti kalau begitu keabadian surga ada batasnya. Sedangkan kata Al-Quran kholidina, ya gimana ini Pak ini? Kira-kira gimana solusinya Pak? Baik, saya perjelas Pak. Surga dan neraka itu tidak bicara durasi Pak. Dia bicara rasa. Maksudnya rasanya itu lama. Durasinya kita nggak ngerti Pak. Wallahu, tapi rasanya lama. Kata hadis Nabi Pak, ada orang Pak, mendapatkan kesulitan, mendapatkan siksaan, dimasukkan dalam api neraka, dibakar sampai gosong dengan segala penderitaannya. Dimasukkan dalam surga, baru secelup dimasukkan Pak. Ditanya, pernah mengalami kepahitan, kesulitan dalam hidup? Jawabannya, tidak pernah. Rasa neraka itu hilang Pak, gara-gara rasanya surga. Sampai gak inget lagi Pak itu. Kan kalau kita Pak disakitin orang kan, mungkin bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Saya maafin tapi saya nggak lupa. Kan itu Pak ya. Jadi itu kan jadi ada memori Pak yang kita ingat. Bapak lah sakit kena tusuk, kena cabut kuku, itu kan masih berasa Pak ingetannya. Walaupun mungkin sudah sembuh gitu, tapi kan berasa itu Pak, terkenang gitu. Nah ini ketika dimasukkan dalam surga, baru secelup masuk surga, itu Pak yang namanya siksaan sehebat apapun lupa sudah, nggak ada lagi ingatan sama sekali. Itu bicara rasa Pak, bukan durasi. Baru secelup Pak, lupa semuanya. Nah sekarang dibalik Pak, dapat nikmat, dapat kemudahan, keuntungan segala macam. Secelup Pak masuk neraka. Allah tanya, pernah punya nikmat sebelumnya? Jawabannya, gak pernah. Kenapa? Yang diingat adalah siksaan nerakanya Pak. Gak ada lagi tuh nikmat-nikmatnya dalam hidup Pak. Wah udah habis sudah. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak tinggal di neraka yang mampu melupakan memori tentang kenikmatan seluruhnya. Gimana hidupnya Pak itu? Memori lupa Pak tentang kenikmatan. Kalau Bapak disiksa nih, Bapak masih bisa bayangin makan enak, masih bisa bayangin tidur ketika disiksa nih Pak, sama orang gitu. Tapi kalau di neraka, Bapak di neraka disiksa, itu memori Pak sedikit pun tidak terbersit. Nah, ada yang kita ingat Pak dari kenikmatan itu. Habis sudah, sakit doang yang diingat gitu Pak. Nah, itu gimana? Maka bicaranya dominan pada rasa dulu Pak, satu nih. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Dalam surat Al-Hajj ayat berapa itu Pak? Yang di situ dijelaskan bahwa satu hari akhirat sama dengan berapa ini Pak? Berapa ribu tahun di dunia? Ayo Pak. Satu hari di akhirat sama dengan alfa sanatin, 1000 tahun. Itu ada di Al-Hajj ayat 47.
Ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat hitungannya 1000 tahun di dunia, hitungan kita. Daniel Barkah Pak diponis oleh Allah, ini mudah-mudahan tinggal di surga 10 hari. 10 hari doang Pak. Kalau hitungan dunia berapa ribu tahun? Berapa? 10.000. 10.000 itu lama Pak. Kita aja baru 2023 ini, belum 10.000. Lama Pak 10.000. Bapak hidup 10.000 tahun tinggal di surga Pak. Gak pernah bosen, gak pernah kepikiran boring, gak pernah kepikiran gabut, gak ada itu di surga. Gabut kan di surga nih, ninak mulu hidup, gak ada Pak. Wallahi gak ada itu Pak. Hidup Bapak nikmat indah 10.000 tahun. Itu kapan beres ya? Itu kalau hitungannya 10 hari Pak. Nah Bapak dapat jatah surga itu 1 tahun 365 hari. Berarti berapa ribu tahun Pak? 365 ribu tahun, hitungan setahun. Nah Bapak dihukum oleh Allah, bukan dihukum, dikasih bonus oleh Allah tinggal di surga selama 100 tahun. Hitung Pak berapa juta tahun kita tinggal di surga. Makanya bicara surga itu rasa. Bicara durasi angkanya berapa, wallahu alam, Allah yang maha tahu. Lamanya sehari di akhirat itu berapa lama, wallahu alam. Tapi rasanya jutaan tahun kita di surga, abadi itu jatuhnya Pak. Cuman dibanding keabadian Allah tetap ada batasnya. Cuman kita nggak kepikiran batas, mah nggak akan kepikiran gini. Udah habis nih kita di surga, gitu nggak gitu lah itu. Perasaan baru kemarin, nggak begitu. Itu kalau di dunia begitu Pak. Perasaan baru kemarin, Jumatan lagi ini. Perasaan baru kemarin Pak, Ramadan bentar lagi masuk. Ah itu kan, kan itu di kita Pak. Tapi kalau di surga nggak ada perasaan baru kemarin masuk surga, tadi keluar lagi nggak ada. Kenapa? Jutaan tahun kita tinggal di sana. Termasuk juga kalau tinggal di neraka, ya fair dong. Masa di surga jutaan tahun, di neraka sebentar doang. Ada juga Pak. Cuman bagi orang yang masih punya iman Pak, masih punya iman, itu tetap akan safety, selamat. Makanya dalam Al-Quran ada orang-orang, dalam hadis mohon maaf, ada orang-orang yang masuk kategori jahannamiyun. Jahannamiyun itu penghuni jahanam yang kemudian masuk surga, dikenanya dengan walaupun jahannamiyun tapi tetap masuk surga Pak. Gak ada ruang-ruang gitunya Pak. Saya ingin sampaikan ini poinnya Pak. Jadi ketika kita beribadah mengharapkan surga, mengharapkan jauh dari neraka, itu kita masih mengharapkan makhluk, bukan mengharapkan yang punya makhluk. Sedangkan yang punya surga neraka adalah Allah. Maka ibadah karena Allah, bukan karena makhluknya Allah. Itulah ikhlasnya para muhibbin. Jadi riaknya dibuang, ikhlas masuk Pak. Ikhlasnya satu, ikhlasnya seorang hamba, ikhlasnya seorang muhibbin. Kira-kira kita di level mana nih Roman-Roman? Muhibbin atau masih ya kira-kira